Pemirsa, menurunnya kondisi kesehatan karena bertambahnya usia adalah hal yang normal, termasuk pada kesehatan tulang dan sendi. Namun ada banyak cara yang bisa dilakukan dan diterapkan untuk melindungi sendi hingga usia senja. Apa saja? Pertama, menjaga berat badan ideal, sebab kelebihan berat badan dapat menyebabkan sendi tertentu menanggung beban yang lebih besar, seperti sendi lutut, pinggul, dan punggung. Kedua, aktif bergerak sejak muda. Jika Anda pekerja kantoran yang seharian duduk di belakang komputer, cobalah mencuri waktu melakukan peregangan. Misalnya, saat akan mengambil minum, cobalah untuk mengambil jalan berputar sehingga tubuh jadi lebih banyak bergerak. Ketiga, olahraga teratur. Cobalah melakukan jenis olahraga yang disukai agar lebih termotivasi dan tidak malas untuk bergerak. Terakhir, jangan lupa pemanasan. Mulailah dengan melakukan gerakan-gerakan ringan seperti menggerakkan leher, menekuk lutut ke samping, menggerakkan pundak dan lengan. Lakukan pemanasan ini sebanyak 3 hingga 5 kali sebelum berolahraga. Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat, dan kalau tadi kita sudah ngebahas sedikit nih tentang gejala-gejala kaku frozen shoulder ya dok, dan juga saraf kejepit. Ternyata beda ya dok ya, perbedaannya dengan saraf kejepit. Nah sekarang kita sudah ada bangku nih di depan saya, dan dok boleh dicontohin gak sih nih postur-postur seperti apa yang menyebabkan mungkin bahu saya sekarang lagi sakit, dan seharusnya seperti apa sih kita tuh memiliki postur untuk main HP atau duduk dan sebagai macamnya dok. Oke. Silakan dok, dicontohkan. Sebelumnya saya kasih tahu yang tentang ini dulu ya. Jadi ada yang frozen shoulder ya. Frozen shoulder biasanya penyebabnya tuh bukan frozen shoulder sih. Semua yang saya akan contohkan ini sebabnya adalah receh sebenarnya. Apa itu dok? Jadi bukan terlalu hal yang berat gitu. Contoh misalnya, kita duduk di kendaraan seperti ini, terus tiba-tiba kita mengambil sambil nyetir misalnya ya, terus kita ngambil sesuatu di kursi belakang begini nih. Oh iya, ngambil barang ya dok. Terus nggak dapat akhirnya kita gitu ya. Iya. Tingkah laku mager ya dok ya. Ya. Mager ya untuk Akhirnya dapat. Iya. Diamin aja dulu, lama-lama ini akhir bermasalah di frozen shoulder gitu. Dan kita lupa kenapa ya saya ya gitu ya. Nah itu. Kemudian untuk yang masalah saraf kejepit di leher kita sebut namanya cervicobrachial syndrome. Ya. Jadi gangguan dari leher yang tadi saya bilang menjalar ke tangan, ke belikat, ke depan, kadang sering sakit kepala. Ya, itu dipikir kepalanya kenapa-napa padahal bukan. Ini sering terjadi pada orang-orang yang sering menunduk lama. Ya, misalnya kita main handphone begini nih. Main handphone. Nah, ini masalah nih begini nih, nunduk soalnya kan. Harusnya kan gimana? Harusnya kita eye level. Oh gini. Ya. Tapi kalau gini kan pegel nih. Iya. Lebih bagus kalau ada mejanya sebetulnya ya. Tapi kalau nggak ada mejanya, lebih baik begini. Kita sanggah begini. Nah ini. Kalau ini posisinya masih oke ya kayak ini gini oke. Ya. Tapi kan nggak nunduk karena yang nahan siku bukan pinggang. Oh iya. Nah, kemudian lihat leher saya kan lihat ke depan, bukan begini. Iya. Nah, ya ini simple, ya kan? Kemudian berikutnya adalah apa lagi? Orang yang pakai bantal terlalu tinggi atau tebal atau lebih dari satu. Oke. Itu akan menyebabkan gangguan tersebut. Kemudian apalagi adalah orang yang suka bawa nih, cewek-cewek terutama ya, bawa tas dicantel atau diselempang. Itu kita banget, Sel. Meskipun tasnya kosong. Kalau bawa tripod gimana ya? Aduh. kalau itu pengalaman ya. Bawa tripod gimana dok? Bisa nyeri? Sama. Jadi berat gara-gara bawa tripod nih. Udah dicatat mungkin ya nih bawa tripod. Kalau perempuan bisa membuat frozen shoulder. Cantel atau selempang ya. Kalau ransel nggak masalah. Kemudian apalagi ini ya, mohon maaf ya saudara-saudara, itu sepatunya pada tinggi-tinggi high heels ya. Iya. Jadi setelah selesai acara mohon segera diganti. Oke, berarti kalau lagi iklan mungkin bisa dicopot dulu ya Sel, baru kita pakai lagi. Harus pakai cats ya, lebih baik. Harus pakai lebih baik ya. Atau kalau mau tinggi pakai wedges yang rata dari depan gitu kan. Oke. Kalau gerakan apa lagi nih dok yang bisa menyebabkan orang frozen shoulder nih? Nih kondisi begini, mumpung masih ada bangkunya, duduk begini nih. Aduh itu padahal nikmat ya dok, duduk kayak gitu ya. Kenyamanan banget. Nyamanan ya. Itu. Jadi kalau kita melakukan hal tadi, itu akan ada penekanan, saraf di daerah pinggang kena, maka leher kena, bahu bisa kena juga. Nah itu. Berarti yang kena tuh cuman bukan bahu aja ya dok, semua ya bagian. Semua sepanjang tulang belakang. Bakal kena kalau kita salah-salah posisi kayak tadi nih pemirsa. Itu receh sekali kan, yang kita selama ini mungkin kita nggak tahu atau nggak ngeh kalau hal-hal tersebut adalah penyebab dari gangguan yang dirasakan tadi. Dok, nih biasanya kalau malam tuh dok, nyeri di bahu tuh malam tambah sakit. Itu fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta.
Fakta. Kenapa dok penjelasannya kayak gitu? Yang pertama adalah ketika kita malam hari berarti kita udah aktivitas dari pagi sampai siang ya. Itu artinya bahasanya apa? Kita udah gempor ya. Iya. Ya kan? Itu udah akhirnya makin berasa sakit satu. Yang kedua yang namanya persarafan itu sudah secara fisiologis atau secara normalnya dia akan mengalami pembengkakan ketika semakin malam atau menjelang pagi. Ketika terjadi pembengkakan saraf dan kita tidak ada gangguan saraf, ya nggak masalah. Tapi ketika terjadi gangguan saraf, maka pembengkakan saraf itu akan menyebabkan nyerinya menjadi lebih bertambah. Pantes nih ya kalau malam-malam itu kalau mau tidur suka sakit, kerasa dok. iya. Saya suka urut-urut sendiri dok. Sebenarnya fakta atau mitos sih dok kalau kita urut-urut sendiri di malam hari. Boleh nggak sih Itu dok? fakta atau mitos dok? Boleh nggak? Boleh sih, boleh aja. Jadi nggak ada masalah kita pijit atau urut-urut badan nggak ada masalah ya. Oke. Tapi ada satu area yang sangat-sangat perlu dihindari. Di mana? Yaitu sepanjang tulang belakang dari leher sampai ekor. Ya. Sebaiknya itu dihindari untuk di overstretch, ditekan apa segala macam itu sebaiknya dihindari. Kalau kanan kirinya hanya otot silahkan. Karena kenapa? Ya. Karena kalau otot sial-sialnya paling kesleo, tanda kutip. Tapi kalau struktur saraf di tulang belakang kalau kenapa-napa lumpuh. Nah itu. Berarti tetap boleh dipijat, cuman pinggir-pinggirnya aja dok ya? Pinggir-pinggir. Boleh, oke. Dok, gerakan seperti apa nih untuk menghilangi kaku bahu saya nih? Oke, pertama. Tapi jangan jawab dulu. Oke. Nanti kita akan lanjut setelah yang satu ini.